kita patokannya bukan adanya orang yang meninggal atau tidak. Betul, bahwa itu memang menjadi perhatian kita, menjadi peringatan juga buat kita agar kita waspada. Tetapi kita juga mesti melihat berita tentang adanya meninggal karena COVID ini, apakah memang sungguh-sungguh karena COVID atau ada sebab-sebab lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Dr. Tifa, teman-teman. Setelah 3 tahun, berita tentang kasus COVID sudah mereda di seluruh dunia. Baru-baru aja, ini di akhir tahun 2023, berita tentang COVID mendadak mulai terdengar lagi. Dengan adanya laporan kasus yang terjadi di 2 negara, di Cina dan di Singapura. Kemudian beberapa hari ini ya, sekitar 7 hari kita juga sudah mendengar rilis dari Kementerian Kesehatan, dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta bahwa sudah dilaporkan ada 80 orang menderita kasus COVID positif dan 2 diantaranya meninggal. Teman-teman, walaupun ada kabar sampai jadi headline news ya di berita-berita utama, di media arus utama seperti Kompas dan seterusnya, ini melaporkan bahwa ada kasus COVID yang sudah meninggal, tapi teman-teman nggak usah khawatir ya, karena kita patokannya bukan adanya orang yang meninggal atau tidak. Betul, bahwa itu memang menjadi perhatian kita, menjadi peringatan juga buat kita agar kita waspada. Tetapi kita juga mesti melihat berita tentang adanya meninggal karena COVID ini, apakah memang sungguh-sungguh karena COVID atau ada sebab-sebab lain. Jadi setelah kita membaca tulisan dari media Kompas ya, saya perhatikan bahwa 2 orang yang dilaporkan meninggal karena COVID ini ternyata kan memang memiliki komorbiditas. Yang pertama adalah lansia, 2 wanita lanjut usia, usianya sudah di atas 80 tahun, bahkan yang satu yang wafat itu di atas usia 90 tahun, dan mereka komorbid berat ya, memiliki riwayat stroke, hipertensi, dan tentu saja kondisi yang seperti itu sangat memberatkan kehidupan ya. Jadi kalau ada sakit sedikit saja yang mungkin juga tidak terlalu parah, bisa menjadi trigger dari terjadinya mortalitas atau kematian. Sekali lagi, selama 3 tahun ini kita sudah punya banyak ilmu tentang COVID ya teman-teman. Dan saya selalu tekankan ada satu angka yang sangat penting yang menunjukkan apakah satu kasus infeksi itu perlu kita waspadai atau tidak. Yang pertama, yang paling penting adalah CFR ya. Berulang-ulang selama 3 tahun ini saya selalu sampaikan, saya selalu teriakan, kalau Anda merasa khawatir atau merasa cemas dengan adanya kabar tentang infeksi, maka carilah data tentang CFR, Case Fatality Rate. Di dunia, case fatality rate untuk COVID setelah 3 tahun ini hanya 0,9%. Kemudian di Indonesia ini agak fluktuatif, terakhir saya lihat CFR-nya 1,2%. Artinya angka tersebut itu angka CFR yang amat sangat kecil. Jadi sepanjang Anda mampu untuk menjaga kesehatan, mampu untuk meningkatkan imunitas secara pribadi dengan makan makanan yang bergizi, Anda juga minum vitamin yang secukupnya, Anda juga mandi matahari dengan CFR yang hanya 0,9 sampai 1,2%, sebetulnya Anda bisa mengatasinya dengan baik tanpa harus merasa cemas yang berlebihan. Yang penting sebetulnya ya teman-teman, pertama yang harus kita pegang dengan sangat kuat adalah tidak usah panik, tidak usah cemas berlebihan, cool aja. Kita udah punya banyak banget ilmu tentang bagaimana infeksi COVID ini terjadi selama 3 tahun ini ya. Kita sudah tahu harus bagaimana secara mandiri, dan apa-apa saja yang mesti kita persiapkan dengan baik itu kita juga sudah cukup tahu. Jadi saya di sini juga mengimbau kepada pemerintah, ceki Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan yang terkait, Anda minta tolong untuk menyampaikan berita tentang COVID ini secara proper saja, tidak perlu harus bombastis, tidak perlu harus dengan bahasa-bahasa dan kalimat yang menakut-nakuti masyarakat. Karena sekali lagi saya mesti sampaikan dengan betul-betul detail
bahwa infeksi karena coronavirus, karena COVID ini, saat ini bukan lagi satu infeksi yang membuat kita mesti ketakutan, ya. CFR-nya sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada penyakit infeksi yang Anda kenal selama ini. Anda juga sudah tahu bagaimana cara untuk mengatasinya, karena prinsipnya sebetulnya penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus itu kategorisasinya adalah self-limited disease atau penyakit yang bisa sembuh sendiri, dengan catatan kita memiliki tingkat imunitas yang bagus. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Anda meningkatkan status imunitas Anda. Apa saja perangkatnya agar Anda bisa meningkatkan status imunitas Anda secara mandiri? Yang pertama adalah dari makanan yang Anda makan. Makanlah yang bergizi, sebagaimana yang selama ini juga sudah menjadi apa yang selalu saya sharingkan kepada semua orang. 7 CGP, 7 Colors Garden Plate. Makanlah yang kaya ragam dan kaya warna, terdiri atas berbagai ragam tumbuhan maupun makanan yang berasal dari hewani, dan sebisa mungkin sesegar mungkin, sewarna-warni mungkin, seragam mungkin, dan nggak perlu harus mahal. Sayur-sayuran yang sederhana saja yang ada di pasar, buah-buahan yang bisa Anda tanam sendiri, itu sudah cukup. Lalu mandi matahari 30 menit setiap hari, ya. Luangkan waktu terutama di pagi hari, nggak usah siang-siang, nanti Anda jadi gosong nanti, ya, kena sinar ultraviolet, ya, walaupun sekarang ini sudah masuk musim hujan, ya. Jadi carilah matahari pada waktu pagi hari dan mandi matahari sekitar 30 menit itu sudah cukup, karena sinar matahari itu adalah desinfektan alami yang insya Allah akan membantu Anda untuk mencegah masuknya infeksi kuman apapun termasuk COVID. Berikutnya adalah minum dalam jumlah yang cukup, 30-50 cc per kilogram berat badan, ya, kurang lebih sekitar 2,5-3 liter per hari air mineral, air putih untuk orang dewasa. Untuk anak-anak silakan menyesuaikan, dan konsumsilah vitamin dan suplemen secukupnya. Terutama adalah 3 komponen untuk mencegah infeksi COVID. Pertama adalah vitamin C, ya, saya sarankan sekitar 1000 mg per hari. Kemudian vitamin D3 saya sarankan sekitar 5.000 sampai 10.000 unit, dan jangan lupa tambahkan zinc, ya, karena kalau Anda mengkonsumsi vitamin D3 tanpa zinc itu nanti hasilnya ada kurang sempurna. Berapa banyak zinc dosis yang sebaiknya untuk mencegah infeksi COVID? Sekitar 25-50 mg. Itu cukup. Kalau misalnya Anda nggak mau menggunakan suplementasi, maka penuhilah kebutuhan ketiga vitamin dan berbagai macam vitamin yang lain yang Anda perlukan dari makanan dan minuman yang Anda konsumsi. Sudah cukup. Dan think positive, be optimis. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas yang berlebihan, nggak usah ketakutan yang berlebihan. Yang penting Anda bisa jaga diri Anda dengan baik.